Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kasir berbasis web. Nah, apa sih aplikasi kasir? Aplikasi kasir atau program kasir adalah aplikasi yang berbasis pada database, di mana fungsi utamanya yaitu membantu para pemilik usaha untuk bisa melakukan transaksi penjualan dengan lebih praktis dibandingkan dengan mesin kasir konvensional. Nah, dalam program aplikasi kasir ini terdapat dua user. Yang pertama ada administrator dan yang kedua ada kasir. Nah, kita masuk sebagai administrator terlebih dahulu. Nah, setelah masuk di sini tampilan awalnya dapat ada nama barang, stok barang, telah terjual ada berapa, kategori barangnya juga. Nah, untuk data barang sendiri itu data-data barang yang sudah ada pada toko. Nah, misalkan kita mau menambahkan barang, kita bisa klik insert data. Nah, kita inputkan form terlebih dahulu. Misalkan kategori barangnya itu adalah kabel, terminal lah, terminal di sini. Misalkan ada terminal dengan 2 lubang dengan mereknya, misalkan Sidu. Harga belinya misalkan 20.000. Harga jualnya misalkan 27.000. Oke, satuannya stok barangnya misalkan ada 6, misalkan 60 lah. Oke, ketika form data sudah diisi, kita klik insert data. Nah, sini data tambah data berhasil. Misalkan kita mau lihat lebih jelas data dari terminal dua lubang tersebut, bisa klik details. Akan muncul lebih detail barang itu. Misalkan ada kesalahan dalam barang tersebut, misalkan di sini ternyata bukan merek Sidu, misalkan kita klik edit. Di sini bukan merek Sidu, misalkan BR, misalkan. Nah, sudah terisi, lalu update data. Setelah edit data berhasil. Nah, ketika barang tersebut sudah tidak terjual lagi di toko, bisa dihapus dengan cara mengklik button hapus. Tuh ada notifikasi hapus data barang. Oke. Nah, hapus data berhasil. Lalu untuk kategori kita bisa menambahkan kategori yang ada. Ya, misalkan kita mau input kategorinya lampu, misalkan lampu, atau insert data. Nah, data sudah ada, sudah masuk ya, lampu. Lalu ke transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan ini caranya yaitu kita mencari barang tersebut. Misalkan ada yang beli, dan membelinya itu 2 buah. Yang satu terminal misalkan lubangnya 2 lubang misalkan. Nah, kan masuk ke form kasir. Lalu dia membeli juga misalkan kabel roll. Nah, di sini ada roll kabel Dexan. Nah, misalkan ini yang beli ini. Nah, ketika kita cek kembali, misalkan dia beli terminal 2 lubangnya itu ada sejumlah kan
5 terminal. Karena dia jumlahnya 5, kita klik update. Di sini ada notifikasi keranjang melebihi stok barang Anda. Berarti terminal 2 lubang ini berjumlah kurang dari apa yang tadi dipesan. Misalkan tadi pesannya kan 5, berarti barang tersebut dari stok barangnya ada 5. Misalkan kita ya 4 saja. Oke, kita update. Ternyata keranjang melebihi stok barang Anda. Berarti masih antara 4 sampai 5 barang yang tersedia. Oke, kita misalkan 2 saja. Nah, sudah terupdate, harganya juga sudah terupdate. Lalu total harganya ada 45.000. Dia membayar 50.000. Nah, klik bayar, maka akan muncul notifikasi belanja berhasil dibayar. Nah, kembali 5.000. Nah, kita pin untuk bukti pembayarannya. Oke, sudah ada bukti pembayarannya. Kita lanjut ke misalkan ini sudah transaksi sudah berjalan. Ketika ada yang membeli lagi, kita reset keranjang. Oke, nah maka akan keranjang tersebut akan kosong kembali. Lalu kita lanjut ke menu setting. Nah, di sini ada setting user, di mana ini berisi profil user. Kita bisa misalkan ada kesalahan dari nomor telepon, dari KTP-nya, misalkan gitu. Misalkan dari KTP-nya itu ada yang salah, ternyata bukan 2 tapi 1. Nah, gitu deh. Ubah profil. Edit data berhasil. Lalu misalkan daftar ini gunanya untuk daftar sebagai kasir. Karena kita sebagai administrator kita misalkan bisa mengakses ini semua data barang, kategori, transaksi penjualan, laporan penjualan. Nah, contohnya misalkan laporan penjualan ini kita bisa lihat, pengen lihat data penjualan di bulan misalkan Januari tahun 2023. Kita cari. Nah, data transaksi tersebut muncul, itu ada di tanggal inputnya ada di 8 Januari. Dan misalkan kita ingin melihat mencetak data transaksi ini, bisa klik Excel. Data tersebut sudah terdownload. Lalu misalkan ke daftar tadi udah. Nah, misalkan nih contoh, kita ingin ada karyawan kasir baru misalkan. Nah, kita coba misalkan nama karyawan kasir barunya itu misalkan nama Ira Susanti misalkan. Email dia ada ira@gmail.com. Nomor teleponnya misalkan, atau nomor KTP-nya misalkan dia alamatnya di Cimahi. Nah, klik daftar. Nah, ketika sudah ini data berhasil, baru ke daftar sebagai login untuk login masuk ke aplikasi kasir ini. Kan dia tadi namanya Ira. Nah, tadi sudah terdaftar ada Ira Susanti. Nah, ini submit. Nah, data ini sudah bisa masuk ke aplikasi kasir ini. Lalu di sini ada form akun atau data akun.
terdapat ada Haji Rizal Fahroji sebagai administrator. Untuk 2, 3, 4, 5 akun-akun selanjutnya itu adalah akun sebagai kasir. Nah, misalkan kita masuk ke akun sebagai kasir ya. Contoh yang tadi kita baru buat yaitu ada Ira Susanti. Coba kita akan masuk sebagai Ira Susanti dan itu sebagai user kasir. Kan ya, tadi Ira. Nah, di sini kita sebagai kasir ya. Nah, di sini ada notifikasi ada satu barang stok tersisa sudah kurang dari 3 item, silahkan pesan lagi. Kenapa di sini ada notifikasi gitu? Nah, terdapat barang stoknya tersisa kurang dari 3 item. Nah, kita cek, misalkan cek barangnya itu bisa boleh cek barang atau bisa cek lewat sortir stok kurang. Nah, di sini ternyata stok dari terminal 2 Lebang tersebut sisa stoknya ada 2 item. Berarti kan ada satu barang stok tersisa kurang dari 3 item, berarti barang ini yang kurang dari 3 item itu. Nah, di sini kita misalkan menyetok kembali terminal tersebut dengan misalkan menambah stoknya berapa? 7 misalkan. Nah, kita klik restock. Oke, tambah stok berhasil. Tadi kita lihat terminal, kita cari terminal tadi ya. Oke, nah ini sudah stoknya sudah menjadi 9, yang tadinya 2 kita di stok 7 dan akhirnya menambah jadi 9. Nah, dia di user kasir ini tidak ada menu setting, cuma ada menu user yaitu profil dari kasir tersebut. Misalkan di sini mau menambahkan foto gitu. Karena belum menambahkan foto, kita cari fotonya tersebut. Misalkan kita cari image. Oke, misalkan open. Oke, ini kita klik ganti foto. Nah, jadi data berhasil lah. Sudah ada foto. Untuk transaksi penjualan sama seperti tadi ya. Sama laporan penjualan juga sama seperti tadi. Kita klik cari. Misalkan kita mau klik cari transaksi hari ini, kita klik cari. Terdapat jumlah 4 transaksi untuk hari ini. Kalau misalkan kita mau download ya kita klik Excel. Tadi sudah dijelaskan juga. Oke, mungkin segitu saja program aplikasi kasir ini. Apabila ada yang bertanya boleh di komentar, dan apabila masih bingung atau apa-apa bisa di komentar juga ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan aplikasi kasir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.